Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim-ekstrim banget kayak, sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid, padahal tawaf itu kan harus suci, tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja, tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane ku ndelok wong wedok sing kata aurati lho, kok iso roh lho. Kula niki nggih suwae niki ngaji rilek mawon. Kula pancen kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesene hak nek ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok mbok teror gak sah niku. Sakake maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan mun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul. Saya ulang lagi, tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubra. Setelah dengar kabar orang itu sampailah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinaan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantuk mriku mawon ben gak kulino ngaji mangan pun. Niku mungkin aniku santen. Saya ulang lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaroti tamu asharoti masakina saat terusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muktaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jari badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Pilih aja itu, kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain, ini nggak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa?
puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis, dibully jorok sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik, langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, sebab penyen petarung. Angger fatwa ini ono korban. Tadi petarung. Ya bagus lah. Memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama masih ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya sapike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Terus adabe. Lah iya, makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula niku ngalami, kula jare wong akeh rak kiai gede, nek diundang teng desa boten purun. Tapi teng kiai desa kula sering nilii. Oh seksine kathah pangeran lah, nek kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru saja seksine pangeran. Kula sering nilii kiai desa kula tilii. Termasuk nyuwun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani terus kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko muludan ning desa, kas musolae muk pira. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, iku ngentekno kotak yakin. Iku ra merakyat iku. Lah nek alasane tawadhu, tilii pas ora ono salam template. Ya tilii diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakiban mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketewu sempol mesti teng kula. Biambake untuk suwiran-suwiran niku. Lah maksudnya niku ijtihad. Jadi ijtihad itu mau ndak mau. Mulane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae niku aja tae Pak Marzuki. Dados kedah mikir lah. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fase bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali, yang pol guri ya wali ketika ditanya kok sok-sokan suci wani kok ngarep, jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahil ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu dangdut, meripatku tahu gambar sing ora jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya, terus ditakoki pangeran, kowe meripat yang sama, tahu bogo maksiat ta ora? Nate Gusti.
Demi nyawang aku. Kok bojo aku? Itu yo repot. Kurang ajar. Dadi mboten iki cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin yo gelo maksudnya itu. Nggih, mungkin nggih gelo. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Hulkum itu semangatnya itu Qat'u yang izhakur roh apa Qat'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikan. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Mulane kula nate Jumatan teng pedalaman Purwodadi. Kula riyen sering ngebis teng Jogja lewat Pati Ngidul. Pas wae Jumatan niku tiangnya namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya baik ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku kaya wong ape kelahiran niku kula cerita bolak-balik. Wis kados perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menusa ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo maca Fatihah. Dinas perjuangan. Kaya wong ape kelahiran. Aku nak ape ada ku Allahu arhamu minni. Umpama aku juri we tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita apun mengke penantang fakihnya anak badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa nanti Mbah Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah saya lagi tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran katanya menang kula karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah teng mriku.